Kejaksaan Agung memanggil Komisaris Utama Pertamina era 2019-2024 Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan BBM. Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Ahok diperiksa selama hampir 9 jam. Kejaksaan Agung bilang pemeriksaan masih bersifat umum, yakni terkait fungsi dan tugas Ahok selama menjabat sebagai komisaris utama serta mengenai impor dan ekspor minyak mentah. Bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina, di Persero ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor ya. Ahok menegaskan ia siap membantu Kejagung untuk menggali fakta-fakta baru terkait kasus korupsi tersebut. Ia pun siap jika nanti dipanggil untuk memberikan keterangan lanjutan. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka atas kasus tersebut. 6 diantaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Kejaksaan Agung menaksir dugaan negara pada kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Komisaris Utama Pertamina 2019-2024 Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku menjelaskan isi rapat dan arahan yang diberikan selama menjabat di Pertamina saat diperiksa Kejaksaan Agung. Kemudian apakah ini menjadi pintu terangnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM di subholding Pertamina, dan akankah Ahok menjadi kunci membongkar celah korupsi di kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Selamat pagi Pak Heri Gunawan, Pengamat BUMN. Dan ada juga bergabung melalui sambungan daring pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Zainur Rohman. Selamat pagi Mas Rohman, Pak Hipnu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya akan ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, ini kan kasusnya ada di PT Pertamina Niaga, Patra Niaga yang merupakan subholding, kemudian Ahok sebagai mantan komut dari holdingnya Pertamina. Nah, ini seberapa besar peluang ataupun kemungkinan bisa membuka terang kasus ini jika yang diperiksa ini adalah seorang mantan komut di holdingnya, Pak? Dugaan saya kecil. Kenapa itu, Pak? Karena gini, sejak Pertamina memberlakukan subholding, seluruh operation Pertamina itu dikerjakan oleh subholding. Nah, sekarang yang terseret dalam kasus ini kan subholdingnya ada 3. Pertamina Patra Niaga, Pertamina International Shipping, dan satu lagi Pertamina Kilang Internasional. Nah, mereka semua adalah entitas bisnis sendiri-sendiri. Jadi entitas bisnis sendiri-sendiri, nah ambil contoh Pertamina Patra Niaga. Di situ ada komisarisnya. Jadi seharusnya yang lebih dekat informasi ini kalau dia mau bongkar Kejaksaan Agung,
itu mulai dari komisaris Pertamina Patraniaga. Dan kalau lihat data komisarisnya itu luar biasa, Mas Bre. Oke. Komisarisnya ada bekas jaksa agung muda, ada bekas hakim, ada auditor BPKP, ada jenderal polisi di situ pensiunan gitu ya. Jadi ada pejabat Kementerian SDM, ex. Jadi semuanya itu isinya pejabat di situ, ex pejabat. Nah ini kalau dia mau bongkar, menurut saya masuknya dari situ. Kalau misalkan dari Ahok nggak akan banyak tahu. Jangankan itu ya, dia kan menangani Ahok itu adalah direksi yang ada di Pertamina Persero di holding. Nah direksi Pertamina Persero di holding nih, kalau kita lihat strukturnya, dia punya garis lurus langsung ke subholding. Ya. Komisarisnya enggak gitu. Nah kita tahu di undang-undang juga selalu disebutkan bahwa pengelolaan perusahaan itu semuanya dilakukan oleh direksi. Jadi gitu, bukan oleh komisaris. Komisarisnya mengawasi dan memberikan nasihat. Oke, jadi komisaris utama di holding tidak bisa menjangkau di subholding, lalu kemudian tidak adakah misalnya komisaris dari holding ini kemudian ada rapat bersama dengan komisaris maupun direksi dari subholding itu Pak? Sama sekali nggak ketemu mereka? Nggak ada. Karena yang ada di aturan itu adalah direksi rapat dengan dewan komisaris, rapat gabungan istilahnya, itu minimal 3 bulan sekali. Tapi komisaris dengan direksi. Jadi kalau Pak Ahok dulu rapatnya misalkan dengan direksi di bawah pimpinan Bu Nike. Ya. Nah itu minimum sekali dalam 3 bulan. Nah begitu juga di Pertamina Patraniaga. Direksinya rapat dengan Dewan Komisaris, ketentuannya minimum 3 kali dalam 3 bulan. Jadi bukannya Pak Ahok rapatnya dengan ini segala macam. Ya enggak, mereka punya garis api lah. Punya garis api karena ini entitas masing-masing gitu. Nah, ini yang menarik saya tanyakan kepada Prof. Hipnu. Prof. Hipnu ini kan disampaikan bahwa rapat yang dilakukan oleh Ahok ini kepada bahkan untuk direksinya saja yang langsung di bawahnya itu hanya 1 kali dalam 3 bulan. Yeah. Dan mungkin tidak pernah atau jarang bertemu dengan komisaris ataupun direksi dari subholding. Nah, kemudian yang kemarin ketika Ahok diperiksa Pak, ini kan ada katanya keterangannya rapatnya direkam, catatannya ada semua. Nah, berarti keterangan itu percuma Pak? Ya, gini, saya sepakat Mas Heri ya. Jadi setelah mendengar dalam bidang BUMN ternyata memang ada komisaris pada tingkat holding dan komisaris tingkat subholding. Dalam suatu wilayah TKP, suatu perbuatan, objek perbuatan, itu adalah pada suatu Petra Niaga. Nah, dengan demikian siapa komisaris di Petra Niaga tersebut? Nah, itu yang paling dekat, yang paling bertanggung jawab terhadap semua pengawasan, semua kegiatan yang dilakukan dalam suatu subholding tersebut. Sehingga kalau terhadap Pak Ahok, ya mungkin bisa Mas, tapi sebagai pintu masuk dulu. Paling tidak karena Ahok kan bisa tahu sistem, tata kelola, jalur organisasi. Dari situ saya kira nanti kejaksaan pasti akan memanggil komisaris-komisaris ini. Artinya komisaris-komisaris ini harus tahu. Apakah tahu atau etok-etok tidak tahu. Nah, ini dalam aspek hukum luar biasa. Karena ini kalau memang betul etok-etok tahu, ada istilah pembiaran yang terjadi. Kalau kita lihat perbuatannya kan 18 sampai 2003, berarti 5 tahun. 5 tahun itu kalau memang mungkin tahu, itu suatu delik pembiaran. Dan dalam konteks hukum, suatu delik berlanjut. Progressive handling. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu, saya kira Pak Ahok dipanggil tidak percuma, tapi sebagai pintu masuk untuk menjelaskan bagaimana tata niaga, tata sistem organisasi. Sehingga nanti pada pemanggilan-pemanggilan kedua, mencari informasi yang kedua, langsung pada komisaris yang paling bertanggung jawab. Tadi Mas Heri mengatakan banyak sekali komisaris. Komisaris yang mana yang paling bertanggung jawab? Karena dalam suatu pengungkapan perkara, locus delicti dan tempus delicti terhadap subjek penanggung jawab itu sangat penting. Jangan sampai kita terjadi suatu kesesatan orangnya, tapi betul-betul yang bertanggung jawab atas pengawasan dari pengadaan barang minyak perjanjian kerjasama itu. Begitu Mas. Nah Prof. Hipnu, berarti kan yang paling bertanggung jawab sebenarnya kan komisaris dari para subholding ini ya. Dan kemudian kalau untuk Ahoknya sendiri, Prof. Hipnu, ini apakah mungkin nanti bisa ada pasal-pasal yang dikenakan, misalnya dia lalai untuk mengawasi di bawah-bawahnya atau subholdingnya atau seperti apa? Atau terlalu jauh sebenarnya posisi Ahok ini? Kalau melihat suatu
lokus deliktinya dari suatu organisasi terlalu jauh, Mas. Oke. Tapi paling tidak, dari keterangan Ahok akan memberikan suatu informasi yang akurat. Karena jangan sampai kejaksaan juga melakukan penyidikan yang tidak akurat, gitu. Dengan pernyataan Pak Ahok ini akan memberikan jalan yang jelas. Karena dalam suatu pengungkapan perkara itu, ketelitian, kejelian akan memberikan suatu gambaran. Jangan sampai ketika membuat suatu dakwaan obskur, kabur. Lah, ini yang dilakukan. Sehingga sangat penting sekali Pak Ahok yang akan membackup suatu komposisi bagaimana jalannya suatu judul pengadaan dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam cermin pembuatan BAP, cermin dalam pembuatan dakwaan akan jelas dan tidak sedikit adanya suatu kecerobohan dalam pembuatan. Oke. Ini akan menjadikan terang benderang bagaimana suatu proses pengadaan di Pertamina tersebut. Oke, Mas Zainur Rohman juga menilainya seperti apa, Mas Zainur? Apakah memang peran Ahok di sini agak terlalu jauh kita kaitkan dengan korupsi di PT Pertamina Patraniaga dan juga dua subholding lainnya? Ya, kalau dari perspektif penyidik itu punya tujuan cuma satu, menguatkan sangkaan yang nantinya akan diubah menjadi dakwaan. Itu dari perspektif penyidik. Tetapi saya pikir kejaksaan sebagai sebuah institusi, kelembagaan, itu bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh Ahok sebagai komisaris dari holdingnya PT Pertamina gitu. Nah, kalau dilihat dari penanggung jawab, saya sepakat bahwa yang paling memahami aspek pengawasan di PT Pertamina Patraniaga, iya komisaris PT Pertamina Patraniaga. Tetapi kalau dari sisi holdingnya, yang paling memahami aspek bisnis di PT Pertamina Patraniaga adalah direksi dari PT Pertamina, yaitu direktur utamanya. Sehingga yang lebih relevan untuk didalami justru adalah waktu itu 2018 sampai 2023 itu banyak di periodenya Bu Nike gitu ya. Jadi kan semua direksi, semua komisaris dari subholding itu juga pengangkatannya atas usulan dari direksi PT Pertamina oleh Ibu Nike. Juga laporan-laporan kinerjanya juga disampaikan kepada holding juga kepada direksi. Tetapi sekali lagi ketika penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, tentu tujuannya untuk menguatkan dari aspek sangkaan yang saat ini sedang dihadapi. Nah, nanti kalau misalnya ada keterangan-keterangan lain yang dimiliki oleh seorang saksi, penyidik bisa mengembangkannya ya, karena kan di kejaksaan juga sumber dayanya sangat besar, nanti bisa dikembangkan dengan perkara-perkara lain atau juga untuk kemungkinan menjerat pelaku-pelaku lain, karena kan tidak mungkin hanya mereka-mereka saja ya. Seperti ini sebenarnya sudah dari 2015 dipersoalkan bagaimana gurita mafia minyak ini sudah bekerja sejak lama, bahkan mungkin sudah puluhan tahun. Bagaimana misalnya para broker ini menjadi rent seeker, itu kan juga sejauh ini belum banyak disentuh, baru sekadar carry begitu kan. Nah, sehingga ini menurut saya masih banyak pekerjaan dari kejaksaan. Tetapi kalau dari pertanggungjawaban komisaris, memang ini bukan di Ahoknya pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya ada di Patraniaganya, Bang Bre. Oke, baik, saya ke Pak Heri lagi. Pak Heri, ini kan kemarin Ahok bilang bahwa kaget gitu kan ya. Dia hanya tahu di bagian kakinya saja dan kemudian dia kaget kok Kejagung tahu sampai ke bagian kepala. Nah, ini memang apakah benar yang seperti Ahok bilang bahwa dia tidak mengetahui detail-detail operasional di holding bahkan ke subholding, sehingga ya bisa dibilang kalau misalnya orang-orang dibilang di luar itu Ahok cuci tangan seperti itu. Benarkah, Pak? Menurut saya ya bisa jadi benar, karena gini, di dalam struktur, kalau kita lihat di strukturnya Pertamina Persero, itu di bawah dirut, itu wakil dirut, kemudian baru ke subholding. Jadi bukan dari komisaris. Jadi Pak Ahok itu hanya bisa menyentuh Bu Nike dan kawan-kawan di situ ya. Nah, sebenarnya mengawasi secara operation, selain komisaris di subholding, itu adalah direksi dirut dalam hal ini, itu atau direksi yang lain gitu ya. Nah, mereka lebih dekat untuk operation gitu. Nah, mereka menangani itu karena mereka bisa berkoordinasi secara langsung karena garisnya nggak putus tuh. Oke. Nah, tapi dalam hal ini PT Pertamina ini kan sebagai pemegang saham dan seluruh laporan operation termasuk hal-hal yang lain, keuangan yang lain-lain itu kan dikonsolidasikan di PT Pertamina Persero dari seluruh subholding ini. Ketika dikonsolidasikan, itu kan momentum
dari holding untuk memeriksa bagaimana ini hasil. Kalau hasilnya A, kenapa hasilnya A minus, bagaimana prosesnya segala macam. Kenapa hasilnya A plus, kenapa kita harus impor dari seharusnya 10 menjadi 15. Nah, itu kan adanya di situ. Tapi laporan dari subholding masuk ke holding itu setelah dapat persetujuan dari Dewan Komisarisnya. Oke. Nah, di komisarisnya itu jangan lupa ada mantan jaksa agung muda. Oke. Nah, artinya orang dalam kejaksaan mereka bisa minta keterangan di situ juga gitu. Oke, lalu kemudian ini Pak, kalau misalnya kita lihat Ahok ini kan bilang bahwa dia menemukan ada sejumlah fraud yang dia temukan ketika ada laporan dari BPK seperti itu. Ada beberapa kecurangan yang dia temukan kemudian dia laporkan misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk Ahok sendiri sebagai komisaris utama itu punya nggak sih Pak untuk kewenangan untuk misalnya memecat direksi sebuah subholding ataupun misalnya holdingnya sendiri melalui rapat umum pemegang saham misalnya Pak? Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa? Yang bisa memecat itu kan pemegang saham. Pemegang saham kan ini Pertamina Persero, pemegang saham itu adalah pemerintah. Pemerintah dikuasakan kepada Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Yang bisa memecat itu adalah Pak Erick Thohir. Nah, tapi tentu atas persetujuan pemerintah dalam hal ini ya biasanya kalau yang gede-gede kayak gitu harus ke presiden gitu ya. Berarti peran Dewan Komisaris itu ngapain Pak? Lebih ke merekomendasikan atau memberikan laporan atau masukan seperti itu Pak? Nah, dia tugasnya terutama dua, mengawasi dan memberikan nasihat. Nah, di dalam ketika dia mengawasi itu paling tidak itu ada komite-komite yang membantu, komite audit. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina itu nanti diaudit oleh salah satunya oleh komite audit selain oleh auditor eksternal. Ada komite nominasi dan remunerasi. Ini untuk talent pool misalnya gitu ya, bahwa untuk kenaikan pangkat termasuk pengajuan calon direksi itu biasanya lewat komite nominasi dan remunerasi dulu sebelum diajukan ke RUPS. Kemudian mestinya ada komite pemantau risiko juga. Nah, ini tugasnya itu mereka semua komite-komite ini melapornya itu ke Dewan Komisaris dan mereka yang menunjuknya itu ditandatangani oleh Pak Ahok. Jadi mereka sebagai kaki tangannya komisaris lah untuk mengawasi itu. Jadi di situ fungsinya Pak Ahok itu kalau misalnya mencat ya nggak bisa. Nggak bisa langsung mencat, harus dengan tadi proses yang sangat rumit seperti itu. Nah kemudian Prof. Hipnu saya kembali ke Anda. Kemudian ketika Ahok bilang bahwa tadi dia sempat menemukan sejumlah fraud dan sudah melaporkan beberapa di antaranya, namun beberapanya dalam tanda kutip tidak dilaporkan, itu adakah celah jeratan hukum yang misalnya bisa mengancam Ahok di sana Pak? Ya, justru saya kalau melihat Ahok bukan sebagai, karena tadi pertanggungjawaban, lihat pertanggungjawaban. Ahok mungkin bisa dijadikan saksi mahkota menurut saya. Saksi mahkota justru ya Pak ya? Saksi mahkota, karena dia sebagai direktur utama yang tanda petik mengetahui suatu organisasi, tapi tidak bisa melakukan, tadi Mas Heri melakukan suatu tindakan. Tapi dia tahu, kan itu loh. Nah, oleh karena itu sebagai dalam pengungkapan seperti ini suatu bersih-bersih BUMN, saksi mahkota akan memberikan suatu gambaran yang konkret, gambar yang jelas, yang itu dari orang dalam. Jadi Pak Ahok perannya sangat besar untuk mengetahui, tapi tidak bisa melaksanakan suatu evaluasi ketika itu, karena ada komisaris di subholding yang bersangkutan, apalagi terkait dengan direksi dan sebagainya. Dan dengan demikian, untuk Pak Ahok memang agak jauh ya, apalagi karena ini kan, tapi juga tergantung kan, namanya korupsi itu kan ada aliran dana atau tidak. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau memang kita menentukan ada atau tidak, masih terlalu jauh. Kita tergantung pada pembuktian yang dilakukan. Sejauh mana pembuktian dana yang ditemukan hampir 1 kuadrat itu mengalir kepada siapa aja. Kalau memang sampai mengalir pada Ahok, ya mungkin bisa. Tapi kalau tidak, ya sulit. Karena kan kebijakan ada di direksi. Tapi sebagai saksi yang tanda petik dalam ilmu hukum ada saksi mahkota, saya kira Pak Ahok akan memiliki peran besar dalam membantu pengungkapan seperti secara komprehensif. Gitu. Oke, Prof. Hipnu, kalau misalnya kita lihat ini kan angka yang disebutkan oleh Kejagung dalam kasus PT Pertamina, Patraniaga dan juga beberapa subholding lainnya ini kan luar biasa besar. Nah, menurut Anda ini angka yang disebutkan oleh Kejagung ini apakah realistis? Kemudian apakah juga nanti bisa dibuktikan dengan mudah di pengadilan seperti itu? Ya, kalau bicara angka, saya kira nanti Mas Heri dengan teman-teman audit forensik akan terlihat sekali ya. Karena kan kalau kita sebagai rakyat biasa kayak gini kan kebutuhan BBM kan monopoli Pertamina.
Ini yang kita lihat sebagai satu. Yang kedua, bahwa itu adalah kejadian selama 5 tahun. Jadi kalau 1 tahun rakyat Indonesia membutuhkan seperti itu, kemudian impornya A, kemudian yang terima B dan sebagainya, saya kira itu wajar. Karena sekarang ini kalau kita lihat kan BBM kita kan naik terus, nggak pernah turun, dan masyarakat nggak pernah protes. Kita nggak pernah protes. Kalau 4 tahun yang dulu kan protesnya bukan main sih, enggak. Nah, oleh karena itu tentang keuangan saya kira teman-teman audit forensik, Mas. Jadi kalau saya kan dalam ilmu hukum, tapi teman-teman audit forensik harus betul-betul jelas untuk mengevaluasi, menilai, jangan-jangan bisa lebih. Karena ini kan hitungan masih sementara. Dalam penyidikan itu kan tindakan penyidik mengumpulkan barang bukti. Belum masih pada seberapa besar audit terakhir terhadap perkara yang bersangkutan. Dengan demikian kalau memang nanti audit itu masih berjalan, bisa lebih besar lagi, Mas. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Zainur Rohman. Mas, ini kan kalau kita lihat ada celah-celah korupsi yang mungkin banyak sekali di BUMN, termasuk mungkin di PT Pertamina. Ini kan kalau Anda melihat celahnya ada di mana nih? Sebenarnya di broker atau di mana kemudian ini bisa menjadi kasus yang sebesar ini? Ya, broker itu salah satu titik utamanya ya. Tetapi kan bagaimana kemudian bisa ada peran serta broker di situ yang sangat dominan. Tentu itu tidak lepas dari keputusan internal perusahaan. Nah, keputusan itu apakah hanya sekadar diambil oleh PT Pertamina Patraniaga atau juga holdingnya ikut mengambil keputusan? Ini yang harus didalami oleh penyidik di kejaksaan. Kenapa? Kan kalau sangkaan dari kejaksaan ini dimulai dari menurunkan produksi kilang dalam negeri, menolak produksi dari K3S karena dianggap tidak memenuhi spek, kemudian timbul kebutuhan untuk impor. Nah, impornya itu ditunjuk melalui beberapa broker. Nah, broker ini mendapatkan fee yang fee-nya juga tidak wajar. Shippingnya meskipun melalui juga subholding, tetapi itu juga sudah di markup. Nah, ini kan kemudian ada banyak biaya yang harus ditanggung. Nah, biaya itu kan kemudian akhirnya membebani perusahaan dan ujung-ujungnya juga kemudian dari sisi angka tidak kompetitif, dari sisi angka sebenarnya bisa diperoleh harga yang lebih baik ketika itu dilakukan dengan prudent, dengan fair begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, broker ini yang disebut oleh kejaksaan di dalam perkara ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya lihat bukan pemain baru. Ini masih merupakan kelanjutan dari kasus Petral. Bahkan kan sebenarnya di Pertamina Patraniaga ini kan RS ini kan juga ada kaitannya dengan Petral begitu ya. Sehingga kalau kita lihat ini dari kasus Petral tidak ada pembelajaran yang diambil, tidak ada perbaikan yang berarti di tata kelola minyak kita, dan kemudian ini baru dibongkar sekarang oleh kejaksaan. Jadi saya lihat korupsi utamanya justru bukan soal blendingnya. Korupsi utamanya itu soal bagaimana broker ini, para rent seeker, para pencari rente ini kemudian mengambil keuntungan secara melawan hukum yang diawali dari persekongkolan. Nah, bentuk persekongkolan itulah yang saya lihat dimulai dari menurunkan kapasitas produksi kilang minyak dalam negeri itu. Nah, pertanyaannya, apakah iya hanya mereka yang membuat keputusan ya untuk impor sekian, untuk produksi kilang dalam negeri sekian, untuk menyerap dari K3S sekian? Saya yakin ini ada campur tangan dari para pejabat tinggi gitu ya, karena ini terkait Mas Zainur, dengan berarti produksi minyak kita dalam bisa negeri. bilang mungkin ada mafia mungkin yang mengendalikan semua ini, dan nanti juga kita akan tanyakan ke Prof. Hipnu bagaimana Ahok bisa kita maksimalkan sebagai saksi mahkota. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.